Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kepada Bapak Ade Hilman selaku dosen pembina pengempu mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya, izinkan perkenalkan, nama saya Nurul Siti Nurpajiah dengan NPM 242170111084. Berasal dari kelas B, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alamat domisili saya adalah saya berasal dari Kampung Cicatur, RT 1, RW 2, Desa Bumbulang, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut. Di sini saya akan menjelaskan Pilkada Kabupaten Garut. Selanjutnya, apa itu pentingnya pilkada bagi demokrasi dan juga pembangunan di Kabupaten Garut? Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2025 sampai 2030 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Demokrasi secara etimologis adalah pengertian dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dengan itu, memilih berarti berpartisipasi untuk menentukan 5 tahun ke depan dan suara tersebut ada di tangan rakyat. Kemudian, penentuan kebijakan lokal. Pemimpin daerah yang terpilih melalui pilkada akan membuat kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti pelayanan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan juga ekonomi. Kemudian, yang kedua adalah peningkatan pelayanan publik. Dengan pemimpin yang proaktif, pelayanan publik di berbagai sektor seperti transportasi, kesehatan, dan juga pendidikan dapat ditingkatkan. Sehingga hal itu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang ketiga adalah percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya pemimpin baru, percepatan pembangunan daerah dari pusat lebih diperhatikan. Tahapan pilkada pemilihan di Kabupaten Garut untuk bupati dan calon bupati itu pertama, step 1, yaitu pengumuman pendaftaran calon pasangan pada tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus 2024. Step 2, yaitu adalah pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon. Pertama, 27 sampai 29 Agustus 2024 adalah pendaftaran pasangan calon. Kedua, 27 Agustus sampai 2 September 2024 adalah pemeriksaan kesehatan. Kemudian, 29 Agustus sampai 4 September 2024 adalah penelitian persyaratan administrasi calon. Kemudian, 5 sampai 6 September 2024 adalah pemberitahuan hasil penelitian persyaratan administrasi calon. Kemudian, 6 sampai 8 September 2024 adalah perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti. Kemudian, 6 sampai 14 September 2024. Penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen sebagai syarat calon pengganti. Kemudian 13 sampai 14 September 2024 adalah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi calon. Kemudian tanggal 15 sampai 18 September 2024 adalah masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Kemudian, pada tanggal 15 sampai 21 September 2024 adalah klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan calon. Dan yang ketiga adalah penetapan pasangan calon. Penetapan pasangan calon itu pada tanggal 23 September 2004. Dan pada 23 September 2024 juga adalah pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon. Pertama adalah ada pasangan Dr. Haji Helmi Budiman dan Haji Yudi Nugraha Lasminingrat mendapatkan nomor urut 1 dan diusulkan oleh gabungan parpol seperti Partai PKS, Partai P3, Partai PSI, dan juga Partai Perindo. Kemudian di nomor urut 2 ada Dr. Insinyur Abdusi Sakur Amin, Magister Engineering, dan juga calon wakil bupati nomor urut 2 adalah Dr. Gigi Luptianisa Putri Kalina, Magister Bisnis. Gabungan partai politik nomor urut 2 itu ada adanya PKB, Partai Gerindra, Partai PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai PAN, Partai PBB, Partai Demokrat, dan juga Partai Umat.
Kemudian selanjutnya adalah saya akan menjelaskan, membedah satu persatu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Garut itu melalui program-program unggulan. Seperti yang pertama adalah program unggulan paslon nomor urut 1 Helmi Yudi. Pasangan satu dengan tema kampanye adalah Garut Someah. Kemudian dengan visinya itu adalah bersama mewujudkan Kabupaten Garut yang someah, maju dan juga berkelanjutan. Filosofi dari someah itu adalah S. Sehat dan sejahtera. O. Orangnya. M. Makmur. E. Ekonominya. A. Agamis. Dan hidup berbudaya selaras dengan lingkungan. Pasaku dan Teh Putri itu mengusung tagline itu Garut Hebat. Garut Hebat dengan visinya itu adalah terwujudnya Garut dan berkelanjutan. Adapun pilar dari Garut Hebat adalah satu, A hijau, E ekonomi inklusif dan kreatif dan progresif, B berdaya bersaing dan agamis dan teknologi. Kemudian saya akan membahas dari program unggulan paslon nomor 2, yaitu Sakur dan Putri. Adapun ke-8 program unggulan dari Garut Hebat adalah 1. 100.000 lapangan pekerjaan, nomor 2, infrastruktur yang mulus, 3. Beasiswa pendidikan dan sumber daya masyarakat hebat, nomor 4, wira hebat, nomor 5, kredit Garut hebat, nomor 6, 30 desa wisata hebat dan 4 BUMDes hebat, nomor 7, pelayanan kesehatan prima. Partisipasi pemilih pada Pilkada, Cabub dan Cawabuk di Kabupaten Garut. Total DPT 2.005.168 orang. Dan jumlah total pemilih yang mencoblos bupati dan calon wakil bupati Garut 1.359.395 atau sekitar 67,8%. Dan jumlah pemilih yang golput adalah 640.473.000. Kemudian partisipasi pemilih di lingkungan saya yang berada di Desa Bumbulang. Kemudian saya berada ikut mencoblos pada di TPS 2. Adapun TPS 2 jumlah hak pilih itu ada 521 dengan jumlah laki-laki 252 dan jumlah perempuan 169. Namun dari jumlah DPT yang mengikuti hak pilih ataupun yang mencoblos ada 356. Di antara lain 150 laki-laki dan 206 perempuan. Kemudian pemenang Pilkada Cabub dan Cawabuk Garut 2025 sampai 2030. Dilihat dari real count Pilkada Garut tahun 2024, pasangan nomor urut 2 Sakur Putri mendapatkan total suara 66,24%, sedangkan nomor urut 1 Helmi Yudi mendapatkan 33,76%. Berikut tingkat persentase dari 42 kecamatan yang di Garut. Di TPS 02 pun di desa saya di Kampung Cicatur itu Teh Putri mendapatkan 273 suara. Sedangkan nomor urut 1 itu mendapatkan 70 suara. Dan jumlah suara yang tidak sah ada 13. Kemudian saya akan membacakan visi dan misi paslon nomor urut 2 sebagai paslon terpilih Cabub dan Cawabuk. Pertama, visi terwujudnya kabupaten Garut yang hebat, maju dan mandiri, bebas dari saing dan berkelanjutan. Misinya itu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis nilai tambah sektor unggulan dan berkelanjutan. Nomor 3, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 4, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 5, mewujudkan pemerataan kualitas yang dan percepatan. 6, mewujudkan kelestarian lingkungan. Nomor 7, mengembangkan pertanian, perikanan dan juga kelautan yang modern. Dan 8, mewujudkan keselahan sosial, memperkuat kerukunan dan kehidupan yang beragama. Jadi pertama adalah hebat pemerintahannya. Kita bisa melihat seperti Smart Kampung, One Man Call Center, EPS Budgeting, BUMN dengan rakyat, digitalisasi, one-stop service, dan juga peta potensi investasi daerah dan insentif pajak. Kemudian hebat ekonominya dengan Garut Digital Value, pembatasan pasar modern, inkubasi koperasi, UMKM award, digitalisasi, layanan rumah, dan rumah produksi, dan Garut berbudaya. Kemudian hebat infrastrukturnya, satu gas, berlubang, Gapura Garut, optimasi jaringan pertanian, pengembangan infrastruktur pariwisata, pengembangan jaringan air bersih, dan juga pengembangan kawasan industri. Kemudian hebat pariwisata dan hutan, pengembangan infrastruktur dan pariwisata, promosi pariwisata digital, dan juga penguasaan wisata budaya, dan juga peningkatan standar pelayanan wisata di Laut Pantai Selatan. Kita sebanyak 2.566, tapi total pemilih 1.395, itu artinya tingkat warga itu golput tinggi, sekitar 32%. Karena kenapa bisa golput? Karena banyaknya warga Garut yang merantau karena kerja ataupun juga pendidikan di luar kota. Selanjutnya itu adalah adanya pemindahan pemilih bagi warga Garut yang sedang kerja atau juga mengabdi pendidikan di luar kabupaten, sehingga warga Garut bisa ikut berpartisipasi dalam memilih Cabub dan Cawabuk di luar domisili. Pilkada merupakan pesta rakyat daerah untuk memilih calon pemimpin baik gubernur maupun bupati untuk 5 periode ke depan. Dengan memilih, kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi untuk masa depan Kabupaten Garut. Sebagai pemilih, kita harus aktif dalam mengkaji visi misi dan juga program kerja dari setiap calon pemimpin untuk masa depan Garut yang lebih hebat. Pesan pilkada, dinamika politik itu sangat seru. Dalam setiap pemilihan, para paslon baik petahana ataupun penantang saling berkampanye, memaparkan visi dan juga misi dan juga program kerja untuk menggait hati suara masyarakat. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Nurul Siti Nur Pajiah. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Ade Hilman. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.